Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin, Prodi Manajemen dengan NIM 289200518, semester 5, Universitas Pancasakti D. Untuk mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen investasi, reksadana, dan portofolio pada pasar modal. Untuk tugas tengah semester saya, berikut ini penjelasannya. Pengertian pasar uang. Definisi pasar keuangan. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Karakteristik pasar uang. Yang pertama ada lokasi abstrak, yang kedua tidak terorganisir, yang ketiga instrumen jangka pendek, yang keempat tujuan jangka pendek, yang kelima tingkat risiko dan nilai manfaat. Fungsi pasar uang. Yang pertama ada sumber pendanaan, yang kedua sarana investasi, yang ketiga melibatkan partisipasi masyarakat, yang keempat menjaga kestabilan perekonomian, yang kelima menjadi fasilitator dan mediator. Prinsip utama pasar uang. Yang pertama ada bank komersial, yang kedua pemerintah, yang ketiga perusahaan, yang keempat bursa berjangka, yang kelima broker and dealer, yang keenam bank sentral. Manfaat dan fungsi pasar uang. Yang pertama sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Yang keempat sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Perbedaan pasar uang keuangan dan pasar uang. Pasar keuangan dan pasar uang adalah dua istilah yang berbeda. Pasar keuangan adalah pasar di mana berbagai jenis instrumen keuangan diperdagangkan, termasuk saham, obligasi, instrumen pasar uang, komoditas, mata uang, dan lain-lain. Sementara pasar uang adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan berjangka pendek ditransaksikan. Jenis-jenis pasar keuangan. Ada 6 jenis pasar keuangan, antara lain yang pertama pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana barang dagangnya adalah berupa uang. Pasar modal. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Yang ketiga pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Yang keempat, pasar hipotek. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan real estate atau perumahan, komersial, industri, serta pertanian. Yang kelima, pasar kredit konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan, pinjaman, dan pembiayaan konsumen atas suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, dan bahkan liburan. Yang keenam, pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu seperti barang-barang pertanian. Bab 2. Pengertian dan instrumen pasar uang. Definisi pasar uang menurut PBI nomor 18 tahun 2016 tentang pasar uang, yakni pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, pasar uang tidak terikat pada tempat. Yang kedua, tidak terorganisir. Yang ketiga, instrumen jangka pendek. Yang keempat, pasar uang untuk jangka pendek. Yang kelima, imbal hasil dan resiko pasar rendah. Jenis-jenis instrumen pasar uang. Yang pertama ada rekening pasar uang, yang kedua ada dana pasar uang, yang ketiga ada surat berharga komersial, yang keempat ada sertifikat deposit, yang kelima ada transaksi repo atau pihak-pihak penjual sekuritas surat berharga. Karakteristik pasar uang.
Yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Yang kedua, mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Yang ketiga, transaksi dalam pasar uang sebagian bersifat jangka pendek. Yang keempat, pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan waktu jatuh tempo 1 tahun. Yang kelima, pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Jenis-jenis risiko investasi di pasar uang. Yang pertama, risiko pasar. Yang kedua, risiko reinvestment. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Yang keempat, risiko inflasi. Yang kelima, risiko valuta. Yang keenam, risiko politik. Yang ketujuh, risiko marketability atau liquidity risk. Instrumen surat berharga pasar uang. Yang pertama ada treasury bill. Yang kedua ada commercial paper. Yang ketiga ada negotiable certificate of deposit. Yang keempat ada bankers acceptance. Yang kelima ada bill of exchange. Yang keenam ada repurchase agreement. Yang ketujuh ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ke-8 ada surat berharga pasar uang. Yang ke-9 ada call money. Kelebihan instrumen pasar uang. Yang pertama ada pergerakan nilai cukup stabil. Yang kedua, bisa berinvestasi di mana saja. Yang ketiga, menawarkan tingkat likuiditas tinggi. Yang keempat, bebas dari biaya pembelian atau penjualan. Yang kelima, investasi dimulai dari 10.000. Kekurangan instrumen pasar uang. Yang pertama, risiko pasar. Risiko ini lebih berkaitan erat dengan kenaikan tingkat bunga, mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang memoranda daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang ketiga, risiko gagal bayar. Risiko ini khususnya dihadapi oleh instrumen pasar uang yang mengalokasikan terlalu banyak dana kelolaan pada obligasi korporat. Yang keempat, risiko valuta. Risiko akan terjadi jika adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang kelima, risiko politik. Risiko ini nantinya akan berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah terkait instrumen pasar uang. Pasar modal. Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal merupakan pasar yang beberapa instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Pasar modal berfungsi sebagai lembaga intermediaris karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien. Pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual beli sekuritas oleh dana antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu pasar lelang dan pasar negosiasi. Sekuritas di pasar ekuitas. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar bersifat ekuitas adalah saham biasa, saham, preferen, bukti raih, dan waran. Setelah diterbitkan oleh perusahaan, sekuritas ekuitas dapat diperdagangkan antar investor di bursa efek. Sekuritas di pasar obligasi. Sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Obligasi adalah sekuritas yang memuat janji untuk memberikan pembayaran tetap menurut jadwal yang telah ditetapkan. Obligasi menurut penerbitnya dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi negara dan obligasi perusahaan. Sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas derivatif adalah sebuah sekuritas yang nilainya tergantung pada aset yang mendasarinya. Ada 4 jenis dari sekuritas derivatif, yaitu 1. Kontrak berjangka. Yang kedua, kontrak opsi. Yang ketiga, forward kontrak. Yang keempat, swaps. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Terdapat 3 unsur penting dalam pengertian reksadana. Yang pertama, adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun kelompok. Yang kedua, investasi bersama dalam bentuk portofolio efek yang telah diversifikasi. Yang ketiga, manajer investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tepat, yang ketiga ada reksadana saham, yang keempat ada reksadana campuran. Kesimpulannya,
Pasar modal ada pertemuan antar pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Di dalam Undang-Undang Pasar Uang Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perkembangan pasar modal di Indonesia. 14 Desember 1912, pendirian Bursa Efek pertama di Indonesia. 1918, Bursa Efek di Batavia tutup selama Perang Dunia I. Pada tahun 1921 sampai dengan tahun 1942, Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dibukakannya Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Awal tahun 1939, Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Pada tahun 1942 sampai dengan 1952, Bursa Efek di Jakarta ditutup selama Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 31 Juni 1952, Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali. Pada tahun 1958, program nasionalisasi Bursa Efek semakin tidak aktif. Pada tahun 1958 sampai dengan 1976, perdagangan di Bursa Efek vakum. Pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden. Pada tahun 1977 sampai dengan 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Pada tahun 1987 sampai dengan 1990, paket deregulasi diluncurkan. Pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Efek Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang atau Efek. 13 Juli 1992, swastanisasi BEJ atau Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Pada tanggal 22 Mei 1995, sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. 10 November 1995, pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pada tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2000, sistem perdagangan tanpa walkat mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh. 2007 hingga sekarang, pergabungan BES dan BEJ dan merubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Self-Regulatory Organization adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Bursa Efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antar mereka. Lembaga clearing atau penjamin, pihak yang menyelenggarakan jasa dan clearing dan penjamin transaksi bunga agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang telah mendapat izin dari Bapepam adalah PT KPPI atau PT Clearing Penjamin Efek Indonesia. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah mendapatkan izin dari Bapepam adalah PT KSEI. Peranan pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama, menaikkan produktivitas. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, mencegah terjadinya inflasi. Yang keempat, mencegah terjadinya pengelompokan kapital. Yang kelima, sebagai sumber potensial penerima pajak. Kesimpulan mengenai pengaruh indikator-indikator perkembangan pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berikut ini ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama, bahwa besarnya kapitalisasi pasar modal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Semakin tinggi porsi kapitalisasi pasar modal terhadap PDB, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sebagai salah satu cara pendorong pertumbuhan ekonomi, peranan pasar modal dalam perekonomian perlu ditingkatkan. Sekuritas yang diperdagangkan di BIE dan mekanisme perdagangannya. Yang pertama ada saham preference, yang kedua saham biasa, yang ketiga obligasi, yang keempat obligasi konversi, yang kelima bukti right atau right issue, yang keenam waran, yang ketujuh reksadana. Mekanisme perdagangan sekuritas di BIE saham. Pelaksanaan perdagangan
efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Judge Next G. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam Judge Next G diproses oleh Judge Next G dengan memperhatikan yang pertama, prioritas harga, yang kedua, prioritas waktu. Pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung. Antaranya, anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa, atau selanjutnya dengan kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui Judge Next G. Auto rejection. Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam Judge Next G adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga di luar rentang harga tersebut, maka secara otomatis akan menolak oleh Judge Next G atau auto rejection. Rangkuman. Saat pasar modal Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat karena telah didukung oleh penerapan National Trading System, sehingga perdagangan efek dapat dilakukan di seluruh kota, kabupaten, dan provinsi dalam suatu sistem jaringan perdagangan di seluruh Indonesia. Ketersediaan sistem jaringan di seluruh kota di negeri ini akan mempermudahkan bagi para investor maupun kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi portofolio. Kondisi tersebut akan mempercepat kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian penilaian saham atau share valuation. Penilaian saham adalah sistem penentuan nilai bisnis dengan memperkirakan nilai sahamnya. Kapan penilaian saham diperlukan? Yang pertama, ketika sebuah bisnis dijual ke bisnis lain. Yang kedua, ketika sebuah bisnis menawarkan sahamnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, ketika perusahaan mengalami merger, demerger, akuisisi, atau rekonstruksi. Yang keempat, saat perusahaan menerapkan Employee Stock Option Plan atau ESOP. Dan atau yang kelima, ketika sebuah perusahaan berencana untuk mengubah sahamnya dari saham preferen menjadi saham ekuitas. Jenis penilaian saham. Yang pertama ada penilaian mutlak, yang kedua penilaian relatif. Faktor yang mempengaruhi nilai saham. Yang pertama ada laba bersih bisnis, yang kedua ada arus kas dan dividen bisnis, yang ketiga ada tingkat pengembalian normal industri. Pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah sebuah analisis yang mempertimbangkan hal-hal yang dapat menggerakkan harga saham. Analisa fundamental pada umumnya menggunakan indikator-indikator perusahaan yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio atau PIP dibagi E atau IEO, return to quality, dan lain-lainnya. Pengertian analisis teknikal. Analisis teknikal lebih mengedepankan analisis terhadap sejarah perkembangan harga. Hal ini menjadi beda utama antara analisis teknikal dan fundamental. Analisis teknikal lebih memperhatikan pola kenaikan atau penurunan harga dari suatu perusahaan dibandingkan kondisi ekonomi secara makro. Perbedaan analisis fundamental dan analisis teknikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus analisisnya. Yang kedua, jangka waktu investasi. Yang ketiga, hal yang dianalisis. Yang keempat, data yang digunakan. Kesimpulan, belajar analisa dalam saham akan memberikan arahan terkait dengan perusahaan yang dipilih, khususnya bagi Anda yang baru mencoba berinvestasi saham, agar tidak salah pilih perusahaan sehingga terhindar dari kerugian. Teori pasar modal dan pembentukan portofolio. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan manapun, institusi lain, misalnya pemerintah, yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Dengan masyarakat yang ingin menginvestasikan dana mereka untuk mendapatkan pendanaan perusahaan dan institusi tersebut, menerbitkan saham dan surat utang. Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat dana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dalam lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya dividen bagi mereka. Yang kedua, harga saham mencapai capital gain. Yang ketiga, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga
bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Expected return. Return merupakan tingkat pengembalian hasil yang diperoleh investor dari sejumlah dana yang ingin diinvestasi pada satu periode tertentu. Dua komponen return yaitu terdiri dari yang pertama yield. Yield merupakan komponen pendapatan dari tingkat pengembangan sekuritas. Yield berkaitan dengan arus kas pada harga sekuritas seperti harga beli dan harga pasar saat ini. Rumus yield yaitu DY sama dengan DT dibagi PT dikurang 1. 2. Capital gain atau loss. Return yang diperoleh dari selisih harga beli atau investasi dengan harga jual yang kita akan lihat hanya itu sebagai perubahan harga. Rumusnya yaitu CG dibagi L sama dengan PT dikurang PT1 dibagi PT min 1. Pengertian portofolio secara harfiah. Portofolio adalah sekumpulan surat. Di sini portofolio adalah sekumpulan finansial aset atau surat-surat berharga. Dalam arti yang luas, portofolio bisa diartikan sebagai sekumpulan kesempatan investasi. Kata lain, portofolio adalah pengumpulan atau sekumpulan investasi. Portofolio dibagi menjadi dua. Yang pertama ada portofolio optimal, yang kedua ada portofolio efisien Markowitz. Kesimpulan, teori pasar modal berhubungan pengaruh keputusan investor terhadap harga sekuritas menunjukkan hubungan dengan seharusnya terjadi di antara pengembalian dan risiko sekuritas jika investor membentuk portofolio sesuai dengan teori portofolio. Teori portofolio berhubungan dengan pemilihan portofolio yang dapat memaksimalkan pengembalian yang diharapkan sesuai dengan tingkat risiko tertentu dapat diterima. Portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas disebut dengan portofolio efisien. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan yang saya ucapkan. Saya Deka Gemilang Agustini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.